Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kajian hadis tentang salat tasbih panjang sekali. Saya mulai dari definisinya. Nggak kelihatan. Dinamakan sholat ini sholat tasbih karena memang bacaan tasbihnya itu banyak sekali, sampai jumlahnya 300 kali. Bunyi bacaannya saya yakin semuanya sudah hafal. Subhanallah, wa bihamdihi, la haula wa la quwwata illa billah, sampai jumlahnya 300 kali. Nanti pada bagian akhirnya rincian dari pelaksanaan sholat tasbih. Kalau panjenengan yakin, kalau tidak yakin, sudahlah tinggalkan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Kok bisa sampai 300 kali? Ya dimulai seperti sholat biasa, takbiratul ihram, kemudian silakan baca doa iftitah, boleh. Tentunya jangan lupa yang menjadi rukunnya adalah bacaan apa? Al-Fatihah. Setelah itu disempurnakan dengan bacaan Al-Quran yang lain. Mau 1 juz tidak apa-apa. Jangan rukuk dulu, ditambah bacaan tasbih sebanyak 15 kali. Baru melaksanakan gerakan apa? Rukuk. Baca wirid-wirid rukuk. Hampir ada 9 macam, boleh pilih. Jangan i'tidal dulu, tambah bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu silakan i'tidal. Bacaan i'tidal silakan dibaca. Jangan langsung sujud, kecuali ditambah bacaan tasbih sebanyak berapa? 10 kali. Sudah ketemu berapa? 35. Kemudian sujud yang pertama, bacaan sujud ada 13 macam, mau digabung monggo. Cari satu dari sekian contoh, silakan.
Jangan duduk dulu kecuali membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jumlahnya menjadi 45. Baca wirid duduk antara 2 sujud macam-macam silakan. Jangan sujud kedua dulu kecuali ditambah dengan bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Sudah ketemu berapa? 55 kali. Kemudian laksanakan sujud yang kedua. Silakan baca wirid sujud apapun. Jangan bangkit dulu dari sujud kecuali ditambah bacaan tasbih sebanyak 10 kali. Jumlahnya berapa? 65 kali. Kemudian menuju rakaat yang kedua, jangan berdiri dulu, duduk dulu. Nah, ini namanya julus intiqal. Nanti zaman Imam Syafi'i berubah istilah duduk istirahat sambil membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jumlahnya berapa? 75. Laksanakan sebanyak 4 rakaat. 75 kali 4 ketemu 300. Nah, karena banyaknya bacaan tasbih oleh ulama dinamakan sholat tasbih. Jadi yang memberi nama sholat tasbih bukan Rasul. Tidak ketemu hadisnya laksanakan sholat tasbih. Tidak. Sholat tasbih itu begini. Tidak. Rasul membimbing tata keramanya seperti itu karena banyaknya membaca tasbih, gampang-gampangannya diistilahkan sholat apa? Tasbih gitu. Penamaan sholat banyak bukan dari Rasul tapi dari ulama. Kalau ingin bertobat, coba laksanakan sholat 2 rakaat dulu. Oleh ulama dinamakan sholat sunnah apa? Tobat. Saya mencari hadisnya sholatlah tobat sekian rakaat, gak ketemu. Kalau punya hajat sesuatu, coba mulailah dengan sholat 2 rakaat. Oleh ulama dinamakan sholat apa? Hajat. Kalau minta pilihan istikharah, coba mulailah dengan sholat dulu. Oleh ulama dinamakan sholat apa? Istikharah. Mestinya bukan sholat istikharah, doa istikharah yang dilakukan setelah sholat. Jadi begitu. Maka kalau teman saya WA, tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada namanya sholat istikharah, ya tidak usah nyalahkan. Terus kalau nggak dinamakan gitu, dinamakan apa? Gitu. Apalagi bagi teman-teman yang melafadzkan niat, bingung gitu. Itu ceritanya. Karena banyaknya bacaan tasbih itu sehingga dinamakan sholat apa? Tasbih. Sebenarnya hadisnya banyak, tapi yang terkenal adalah hadisnya Abbas
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sama dengan bicara puasa Asyura, itu yang terkenal adalah hadisnya Ibnu Abbas. Padahal masih ada 16 sahabat terlibat di dalam syariat puasa Asyura. Di dalam sholat tasbih ini, hadis yang sering dianggap pokok adalah riwayat Ibnu Abbas. Maksudnya tidak jalan ini. Sehingga saya coba menyampaikan detailnya kayak apa sih hadis yang dijadikan pokok kajian tentang sholat tasbih. Qala haddatsana Abdurrahman bla 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 bla. Intinya Ani bin Abbas. Intinya di sini. Ibnu Abbas berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas, dawuh kepada pamannya namanya Abbas. Jadi Abbas ini pamannya Rasul. Tua mana? Tua paman. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, wahai Abbas, wahai pamanku. Ya Amma, wahai paman. Ala u'tiyaka, mau ndak kamu saya kasih hadiah? Sama, ala amnakuka mihna atau nihla, mau ndak kamu saya kasih hadiah? Kira-kira kalau sampai yang ditawari Rasul, mau apa tidak? Mau. Tapi kalau ditawari oleh Abu Nawas, pikir-pikir, habis dapat hadiah 100 cambukan, minta 50-50, ya dicambuk 50 kali. Wajah hadisnya yang nanti akhirnya Rasul menjelaskan, coba kalau kamu mampu antusoliyah arba'a raka'atin, coba laksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Takro'u, kamu baca fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat Fatihah kitab wasurah, tentu yang dijelaskan yang pokok-pokoknya, dan tidak menafikan nanti boleh dilengkapi sunnahnya. Kebiasaan Rasul begitu, karena nanti ulama datang, yang dijelaskan ini yang nanti menjadi rukun-rukunnya sholat, dan tidak menafikan nanti ada tambahan-tambahan amalan yang sunnah. Sama dengan orang asing datang minta diajari sholat, tidak ada di situ doa iftitah, tidak ada. Yang ada hanya suruh baca Al-Fatihah. Bukan berarti tidak boleh untuk menambah surat yang lain. Nanti hadis lain menjelaskan untuk 2 rakaat yang pertama tidak cukup dengan Al-Fatihah, ditambah surat yang lain. Jadi kita ketahui dengan model tematik, tidak hanya dari satu hadis. Misalnya begitu. Fa'idha farota minal qiraati, kalau kamu sudah tuntas
sadari membaca Quran itu fi awwali rakaatin, pada rakaat yang pertama, wa anta qa'im, sedang kamu dalam posisi masih berdiri, belum ruku. Nah gitu. Qul tak ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 2 kali. Dawuh Kanjeng Nabi khamsa asrata marroh, sebanyak 15 kali. Muncul subuhat. Kalau hadis ini sahih Ustaz, ngitung-ngitungnya gimana gitu. Apa sholat bawa tasbih begitu, atau gimana kalau disiasati bawa karet 15, selesai 1 pindah, selesai 2 pindah, atau coba dengan tangannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai berapa kali? 3 kali. Masa Ustaz sholat sambil begitu? Nah, pada bagian akhir nanti ada jawabannya. Kalau ada yang keberatan gara-gara itu kan banyak tuntunan Rasulullah yang ada hitung-hitungan. Misalnya baca iftitah itu sampai diulangi 10 kali. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya yang pertama berapa kali? 7 kali. Yang kedua 5 kali. Kira-kira tadi imam ngitungnya kayak apa? Jadi kalau ada unsur hitung-hitungan itu dianggap kendala, banyak kok tuntunan Rasul untuk menghitung-hitung di dalam ucapan, misalnya gitu. Juga dalam apa? Perbuatan. Maka resikonya kalau gara-gara hitungan itu menjadi kendala, ya orang lain juga jadi apa? Kendala. Misalnya begitu. Ini panjang sekali sehingga tuntas tata cara sholat yang banyak tasbihnya itu. Penjelasan awalnya fadilahnya yang namanya sholat tasbih, yang nanti saya masukkan bab khusus rincian dari hadis utama. Nah, setelah tahu takridnya, oh hadis ini dikeluarkan Abu Dawud nomor 1297, dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah 1216, dikeluarkan oleh Imam Hakim 1192, dikeluarkan Baihaqi dalam Sunan Kubro, bukan Sunan Sughronya, 4916, dikeluarkan Tabrani dalam Mu'jam Kabir, bukan Mu'jam Awsat, bukan Mu'jam Shaghirnya, tapi Mu'jam Kabir 1622, dikeluarkan Daruqutni dalam buku khusus, yakni namanya sholat tasbih. Ada 13 ulama yang sudah menyusun khusus kajian sholat tasbih. Jadi saya bukan orang yang pertama, saya hanya nukil sana nukil sini, pinternya hanya itu.
alhamdulillah. Dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abbas al-Baghdadi dalam bukunya Al-Mulakhas. Kemudian dikeluarkan Abu Ya'la al-Khalili dalam Irsyad fi Ma'rifah al-Muhaddisin. Semua buku ini mendatangkan hadis dengan sanadnya gitu. Adapun yang tidak pakai sanad tidak saya cantumkan sini, karena yang akan kita teliti itu bagaimana sih kualitas sanadnya itu, kuat atau lemah atau palsu, itu ceritanya. Jadi saya tidak mengambil, misalnya di Indonesia ada yang sudah nulis buku sholat tasbih, kan mereka datangkan hadis tidak pakai sanadnya sendiri. Nah, semua kodifikator tersebut sebanyak 8 itu sanad silsilah perawinya ternyata semuanya mengaku dari Abdurrahman bin Bishr. Ini namanya kamen apa namanya? Kamenling, oh, Masya Allah. Istilah model penelitian joint pool itu namanya kamenling. Semuanya nanti mengkerucut kepada perawi yang namanya Abdurrahman bin Bishr. Lah Abdurrahman ini mengaku dari gurunya Musa bin Abdul Aziz. Musa bin Abdul Aziz mengaku dari gurunya Al-Hakam bin Abbas. Al-Hakam bin Abbas mengaku dapat hadis ini dari gurunya Ikrimah. Lah Ikrimah mengaku sumber aslinya itu adalah Ibnu Abbas. Maka tidak perlu lagi dikaji generasi sesudahnya. Lah kok kebetulan generasi sesudahnya itu orangnya hebat-hebat. Maka yang perlu jadikan stressing kajian itu, oh kamenlingnya ini, karena semua mengaku sumbernya dari Abdurrahman bin Bishr. Hasil daripada analisa setiap perawi, Masya Allah, semua perawi sanad ini tidak ada permasalahan. Perawinya sikoh kredibel, dobit cermat, kecuali, nah ini yang menjadi masalah, Al-Hakam bin Abbas. Ini yang ketiga ini. Kemudian Musa bin Abdul Aziz. Nah, ini dua orang ini yang bermasalah. Andaikan dua orang ini disepakati kredibilitasnya sahih sudah. Ini yang jadi masalah. Sehingga jangan kaget, panjang lebar saya coba untuk memaparkan nilai jarah dan nilai takdil kedua perawi ini. Tidak cukup hanya nilai jarahnya, nilai takdilnya pun harus diikutkan sehingga ada balansi. Di Indonesia tidak begini modelnya. Pokoknya ada jarah selesai. Padahal jarah itu belum tentu mempengaruhi periwayatan, itu belum tentu. Ada yang jarahnya dari hafalan, sehingga kalau dia meriwayatkan dari hafalannya tidak beres. Tapi kalau meriwayatkan dari bukunya, waduh, handal sekali. Seperti Imam Al-Darawardi misalnya begitu.
Maka nanti dilihat waktu meriwayatkan dari hafalannya atau dari bukunya. Kalau terbukti dari hafalannya, mohon maaf, bermasalah. Tapi kalau dari bukunya, wah, hebat. Cara seperti ini belum berkembang, Pak. Kita hanya menilai menurut fulan ini, menurut fulan ini, menurut fulan ini, selesai. Asbabud dha'fi jarang diperhatikan. Nah, ini saya paparkan menurut ulama cara takdir begini, sampai nanti pada statusnya seperti apa sih? Kira-kira orang ini setelah dikaji itu endingnya itu seperti apa kedudukannya ini? Ketemu bahwa Musa bin Abdul Aziz Al-Adami ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif. Nah, nilai positif negatif panjang lebar saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang jika penilaian negatif selalu harus dikedepankan, ini model penelitian Indonesia gitu. Saya tidak menyebutkan siapa tokohnya, khawatir masih Pak disampaikan. Sebagaimana pola pikir yang banyak berkembang di Indonesia, maka kesimpulan akhirnya adalah gitu. Terus pokoknya jarak itu harus dikedepankan daripada nilai takdir. Saya orang baik, 1000 orang memberikan kesaksian baik, satu saja ngomong saya tidak baik, saya dikategorikan tidak baik. Nah, mestinya dilanjutkan, sing ngomong tidak baik itu sopo gitu. Sebabnya opo itu harus diteliti. Kalau enggak begitu, maka seluruh riwayat dari Imam Syafi'i batal semua. Bukan hanya dhaif, tapi palsu semua. Karena ditemukan salah satu penilaian negatif terhadap Imam Syafi'i, besok akan lahir seorang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lebih jahat daripada iblis. Kira-kira sopo sing ngomong? Gurunya selalu dikritik, muridnya gak rela gitu. Jadi ulama begitu, muncul buku siapa sih dari nukat pengkritis itu yuk tamatu yang bisa diandalkan penilaian cara dan takdirnya. Jadi yang diteliti bukan apa yang dikatakan, siapa yang mengatakan pun diteliti. Maka dibagi, ada mutasaddid, muta'annid, ada mutasahil, ada mu'tadil, begitu. Nanti kalau mutasaddid mengatakan hadis ini palsu, mutasahil mengatakan hadis ini sahih banget, sudah bisa diterka gitu. Sudah bisa diterka, endingnya kira-kira ada di mana, misalnya begitu. Nah, ini silahkan nanti dibaca sendiri. Yang kesimpulan Ibnu Ma'in dan Nasa'i menilai laisa bi ba'sun. Dalam referensi lain Ibnu Ma'in dan Nasa'i menilainya sikotun, imam yang sama. Satu bisa sikotun, yang kedua laisa bi ba'sun, berarti penilaian negatif tidak diabaikan gitu. Laisa bi ba'sun tidak apa-apa gitu. Tapi sementara yang lain dia mengatakan
dia orang kredibel dan orang yang cermat. Udah papanya ini andekan doin, bukan dari sisi kredibilitas, paling banter dari sisi hafalan. Nah, kalau dari sisi hafalan ternyata dia tidak menyendiri. Nanti pada bagian ini berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan hadis yang namanya sholat apa? Tasbih. Nanti ini baru hadis utamanya yang dibahas. Yang paling parah dari kritikus hadis itu Imam Dhahabi, yang nanti jadi referensi Jarh Ta'dil Ibnu Hajar yang datang berikutnya misalnya. Dhahabi ini setelah mendatangkan Jarh Ta'dil berkesimpulan orang ini mungkarul hadis. Wah, itu. Nah, gara-gara orang ini berstatus mungkarul hadis, tidak salah dong kalau nanti generasi berikutnya mengatakan hadis ini mungkar gitu. Kalau sudah hadis mungkar, itu saudaranya palsu gitu. Jadi hadis mungkar itu sudah dhaif, bertentangan dengan yang lebih baik. Itu saudaranya hadis palsu. Ini bahayanya memahami istilah ulama jarh wa ta'dil. Maka terkejut ketika saya menulis kahfian di hari Jumat, tiba-tiba dikatakan hadis itu palsu gitu loh. Kenapa hadis palsu? Karena ada perawi yang dinilai mungkarul hadis oleh siapa? Oleh Imam Dhahabi. Nah, ini akar masalahnya. Sehingga saya kasih catatan, kalau Anda menganggap hadis ini palsu, kahfian di hari Jumat ini palsu, resikonya Anda harus memasukkan sekian banyak hadis yang ada di Sahih Bukhari, yang ada di dalam Sahih Muslim. Karena di situ ada perawi yang sama. Sampai sekarang belum dijawab, tidak dikomentari. Padahal berkali-kali saya ingatkan, tolong Anda menelitinya gimana, saya biar tahu. Tidak dijawab. Kalau gitu boleh tidak saya sampaikan penelitian saya, monggo, tapi tolong ya dikoreksi. Saya kirim, gak dikubris sampai sekarang. Seperti itu kata-kata mungkarul hadis. Akhirnya apa kata ulama? Jika yang dimaksudkan karena penyendirian, jadi beda mungkarul hadis dengan hadis mungkar. Beda gitu. Kalau hadis mungkar, semua hadisnya harus diingkari. Saudaranya palsu. Tapi kalau mungkarul hadis, enggak. Dia menyendiri di dalam riwayat. Lah orang menyendiri itu tidak otomatis dhaif. Oleh ulama dinamakan hadis gharib atau hadis fardhi. Enggak. Bergantung menyendirinya. Kalau orangnya hebat, hadisnya sahih. Seperti innamal a'malu binniyat. Seperti hadisnya Mu'adz bin Jabal. Siapa yang wafat kemudian dia sudah ikrar la ilaha illallah,
dia dijamin masuk surga. Tidak ada sahabat yang lain, karena Rasul bisi'i Mu'ad bin Jabal. Sampai Mu'ad itu izin, ya Rasul, boleh tidak saya sebarkan, saya viralkan. Rasul tidak komentar apa-apa kecuali asa ayyataqilu, bisa jadi gara-gara riwayatmu sembrono mereka, korupsi sing akeh, mati la ilallah surga gitu. Di akhir hayatnya nggak bisa ngempet ilmunya dari Rasul, disampaikan walaupun menyendiri, tapi perahunya hebat, hadisnya sahih. Jadi menyendiri tidak otomatis dhaif. Jika yang dimaksudkan hadis itu mungkar dalam pengertian berselisih dengan yang baik, tolong tunjukkan hadis ini berselisih dengan hadis yang mana gitu. Tidak akan ada buktinya. Oh, kalau begitu menurut Dhahabi orang ini tidak punya kesaksian periwayatan. Sah-sah saja seorang alim begitu. Maka nanti ulama yang lain mengingatkan Imam Dhahabi lupa barangkali bahwa dia tidak menyendiri, ada teman periwayatannya. Nanti di bagian ini saya tunjukkan namanya tawabi dan syawahid. Tawabi itu kesaksian periwayatan setelah sahabat. Kalau syawahid kesaksian periwayatan sesama sahabat. Nah, ini ceritanya. Sehingga nah inilah kesaksian periwayatan Ibnu Abbas sesama setelah generasi sahabat. Jadi kalau dikatakan mungkar itu menyendiri, keliru. Dhahabi ternyata ada kesaksian periwayatan. Kalau yang dimaksudkan itu hadisnya menyelisih dengan yang lebih kuat, mana hadis yang menyelisihinya? Nggak ketemu. Itu ceritanya. Sehingga ini saya datangkan lengkap dengan syaratnya, baru hadis-hadis pendukung. Nah, ketemu berapa sahabat ini sini, Pak? Daftar isinya aja, Pak. Nah, ini ada 37 sanad, Masya Allah, berbagai jalur. Pada akhirnya dari paparan di atas dapat diketahui bahwa hadis sholat tasbih telah diriwayatkan berbagai sahabat, yaitu satu, Abdullah bin Abbas yang menjadi pokoknya tadi itu. Dua, Abbas bin Abdul Muthalib sendiri yang cerita, pamannya sendiri yang cerita. Tiga, Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Empat, Abu Rafi. Lima, seorang sahabat Abdullah bin Amr namanya. Enam, Ummu Salamah istrinya Rasul. Tujuh, Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah. 8, Ja'far bin Abi Thalib. 9, Abbas bin Ja'far. 10, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat-sahabat yang terlibat di dalam periwayatan hadis sholat apa? Tasbih. Memang setiap sanadnya selalu ada perawi yang bermasalah, benar. Tapi hasil penelitian tidak ada satupun yang dhaifnya itu dari sisi kredibilitas,
Kedhaifannya hanya sisi hafalan. Maka mestinya kalau hanya cacat sisi hafalan bisa meningkat yang lebih baik, sehingga dari dhaif misalnya menjadi hadis hasan. Padahal yang pertama kali aja setidaknya hadisnya sudah hasan, apalagi ditambah yang lain mestinya meningkat menjadi sahih li ghairi. Lah di Indonesia tidak bisa gitu. Tidak bisanya apa? Yang penting dhaif campur dhaif, tidak bisa meningkat yang lebih baik. Analoginya satu berpenyakit COVID, yang kedua kena muntaber, yang ketiga punya taun, yang keempat kena tipes, dikumpulkan gak tambah waras, tambah komplikasi. Itu pola pikirnya, sehingga tidak bisa hadis dhaif itu meningkat yang lebih baik. Enggak. Kalau dhaifnya pada aspek kredibilitas, ijma ulama, tidak akan bisa meningkat yang lebih baik. La yahmil hadzal ilm ilal udur. Tidak boleh diterima kecuali orang-orang kredibel. Tapi kalau dhaifnya hanya sisi dhab, kecermatan, masa sih hafalan orang 3 salah semua gitu. Meningkat dari dhaif menjadi hadis apa? Hasan. Itu ceritanya begitu. Maka kalau tidak ketemu dalam diskusi, bukan masalah apanya, masalah kacamatanya. Bagi yang gunakan kacamata dhaif tidak bisa meningkat, sadar saya bahwa endingnya hadis itu apa? Dhaif. Tapi bagi yang ini dhaif hanya dari sisi kedhabitan, ini dhaif hanya sisi kedhabitan, menurut kaidah bisa meningkat yang lebih baik. Muncul istilah hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li ghairihi itu awalnya hadis dhaif menjadi hasan didukung oleh yang lain. Ini sejak awal ilmunya begitu, tapi nggak berkembang di Indonesia. Itu ceritanya, sehingga nanti ketemu lagi asar. Jadi dalilnya itu bukan hanya hadis, nanti ada asar. Ibnu Barok itu kurang apa kedudukannya ya. Ini masuk kategori Amirul Mukminin fil hadis. Saya datangkan di sini sampai nanti akhirnya muncullah hukum status hadis sholat tasbih setelah kajian secara komprehensif. Pertama, ada yang menilai sahih. Yang kedua, ada yang menilai hasan. Yang ketiga, ada yang menilai dhaif. Nah, yang keempat, ada yang menilai palsu. Nanti dijentrek. Baru kali ini saya menunjukkan yang bilang sahih itu gini. Yang bilang hasan itu gini. Kenapa? Karena biar tahu mindsetnya. Oh, kalau orang itu mengatakan dhaif, pantes. Oh, kalau Pak Yai ini mengatakan palsu, pantes. Oh, kalau Pak Yai mengatakan sahih, pantes. Oh, kalau Pak Yai ini mengatakan hasan, pantes. Terus dengan keilmuan nanti tahu siapa yang mutasyadid, siapa yang mutasahil, siapa yang muta'addid. Wah, ketemu. Saya ambil misalnya, mohon maaf, yang bilang hadis ini hasan, Ibnu Hajar, kurang apanya sih? Kita yang mengatakan hadis ini dasarnya ini ya ke Ibnu Hajar. Itu beliau mengatakan hadisnya hasan.
Albani kurang apanya sih sadisnya di dalam mengkritisi sana. Tidak bisa dia mengatakan dhaif, dia pun mengatakan apa? Hasan. Sementara yang namanya Khatib Baghdadi setelah menjentret sanadnya berkesimpulan hadisnya sahih. Kalau hakim mengatakan itu hadis sahih, ya wajar. Wong hakim itu dikit-dikit sahih, dikit-dikit sahih. Suyuti mengatakan sahih, wajar. Wong Suyuti tidak punya metodologi khusus, pokoknya ambil sana ambil sini, wajar. Tapi Ibnu Jauzi kalau mengatakan hadis itu palsu, ya maklum. Wong hadis sahih Bukhari aja dianggap palsu. Jadi orang ngerti karakteristiknya gitu. Itu ceritanya. Maka kalau sudah Ustaz ngaji gini tambah bingung, ya sudah ndak usah sholat kok repot. Sudah nggak. Saya hanya menjelaskan. Masya Allah, pengalaman saya menjalani sholat tasbih paling cepat itu 3/4 jam, Pak. Paling cepat loh, Pak. Itu karena suratnya pendek, Pak. Apalagi suratnya panjang. Masa Ustaz amalan sunnah menjanjikan pahala yang besar? Nanti subuhatnya gitu. Lah kalau ada amalan kecil menjanjikan pahala besar itu otomatis palsu. Lah kan banyak hadis yang amalannya kecil menjanjikan pahala yang banyak. 2 rakaat fajar pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Gak usah kerja gitu. Ada 2 rakaatnya ringannya luar biasa. Kata Aisyah kayak nggak baca Al-Fatihah lagi. Wah itu kan sama dengan 23 rakaat 7 menit. Ya udah gitu. Kata-kata Aisyah seakan-akan tidak baca Fatihah, tidak mungkin tidak baca Al-Fatihah karena tidak ada sholat kecuali baca Fatihah. Baca Fatihahnya nggak seperti kita ayat demi ayat. Biasanya Rasul itu sholatnya 3 jam, lah kok ini hanya setengah jam. Ya pantas jadi ringan gitu. Kira-kira ringan sampean berapa menit, Pak? Jadi ini ungkapan Aisyah membandingkan sholat-sholat yang lain. Jadi begitu. Itu masa hanya la ilaha illallah jaminan masuk surga, kak bondo bisa. Jadi begitu. Kalau kendalanya seperti itu, konsekuensinya kita harus memasukkan hadis yang lain. Itu ceritanya. Sehingga setelah saya ngaji sekian banyak, saya praktekkan. Alhamdulillah saya julukan setengah Muhammadiyah. Onok maneh gitu. Lah sing setengah maneh dadi opo? Enggak. Masyarakat akademik tidak begitu. Kalau Darul Hadis punya pendapat itu benar, kenapa tidak diikuti gitu? Nah, kalau teman NU punya pendapatnya dianggap benar, kenapa tidak diikuti? Itu masyarakat akademik ingin bicara netral, maka saya nulis apapun tidak pernah beban. Walaupun berhadapan dengan HPT gitu. Pikiran saya nanti kalau saya salah, mudah-mudahan ada yang ngoreksi. Memang buat HPT kitab suci apa? Itu yang terbaik saat dimusyawarahkan dan tidak menutup kemungkinan untuk direvisi kembali. Dan sudah dibuktikan sendiri. Mudah-mudahan nanti lahir buku saya karena saya sedang meneliti satu persatu HPT. Ternyata di Muhammadiyah ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadimnya begini, qaul jadidnya begini. Mudah-mudahan nanti ada qaul super jadid. Nah,
biasa Pak, proses mencari kebenaran. Itu ceritanya. Jadi saya tidak pernah beban. Andaikan tulisan saya kok mungkin berseberangan dengan HBT, barangkali ada. Kalau tidak ada ya alhamdulillah gitu. Itu kira-kira, sehingga pada akhirnya muncul pertanyaan, Ustaz, boleh tidak sholat tasbih berjamaah? Saya jawab gitu. Di makalah ini saya jawab ada bab bagaimana sholat tasbih secara berjamaah. Pingin kasusnya tuntas, sehingga nanti ada kalau masalah baru dilengkapi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang masih ragu, tinggalkan. Bagi teman-teman yang ada keyakinan mau coba, silakan. Yang benar mana Ustaz? Wallahu a'lam. Enak menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.